الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbis samawati wal ard asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan di Masjid
yang insya Allah penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di dunia ini, di masjid ini, Allah kumpulkan lagi nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya hari ini yaitu bulan Zulhijjah, di mana bulan yang Allah muliakan, yang paling agung di antara bulan-bulan yang lain. Maka dari itu, kepada setiap umat muslim harusnya berbahagia, harusnya sangat-sangat menantikan bulan ini. Kenapa? Karena setiap amalan, setiap dosa, setiap maksiat itu akan dilipat gandakan. Maka dari itu gunakanlah setiap waktu di dalam bulan ini dengan amalan-amalan yang solih. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Berhubung dengan bulan Zulhijjah ini, kita juga berbahagia atas kemenangan Persib, Bapak Ibunya. Alhamdulillah, menang 5 kali dan 5 bintang. Mudah-mudahan berkah kemenangannya ya, dan menang lagi di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashalli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita semua bahwasannya salat, ibadah salat adalah tiang agama. Dengan ibadah kurban, dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan kurban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah kita terima selama kita hidup. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasannya yang akan sampai kepada Allah bukan tanduknya, bukan kepalanya, bukan darahnya, bukan kakinya, bukan dagingnya, tetapi apa yang sampai? Yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sampai atau tidak akan Allah ridhoi sesuatu atau daging hewan kurban dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, ketakwaanmu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harta banyak sampai miliaran misalkan, amin, sampai triliunan, sedekah kurban sampai 5 sapi, domba 10, kemudian semua harta kita titipkan misalkan ya di panitia kurban untuk masyarakat luas, tapi semua itu akan sia-sia Bapak Ibu, tidak akan berguna, tidak akan dihitung
Kalau tujuannya hanya ingin dipuji oleh masyarakat luas, wah Masya Allah ya, Bapak itu sampai berkurban 10 domba, sampai berkurban 5 sapi. Tapi apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaannya, keikhlasannya dalam berkurban. Percuma berapapun sapi yang kita kurbankan kalau niat kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan sia-sia. Maka dari itu, untuk yang berkurban di tahun ini, jagalah niat kita, jagalah keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu sekecil apapun riya dalam hati kita itu akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Sang Maha melihat, Sang Maha mendengar, Sang Maha tahu. Apapun yang kita gumamkan di dalam hati kita, itu akan terlihat, sangat terlihat. Maka jagalah keikhlasan dan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1493, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kukunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai di ridha Allah sebelum menetes ke bumi. Maka bersihkanlah jiwamu dengan berkurban. Dalam hadis ini kita tahu bahwasanya orang yang berkurban nanti akan menjadi sebuah amalan yang paling utama nanti ketika di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah di akhirat bertanya, apa amalanmu yang paling utama yang kamu lakukan ketika di dunia? Kalau kita ikhlas berkurban, kita niat karena Allah dengan bersungguh-sungguh, maka jawablah, amalan yang paling utama yang aku lakukan wahai Allah di dunia ini itu dengan berkurban. Hamba berkurban, mengorbankan harta hamba, mengorbankan waktu hamba, mengorbankan semua lelah hamba di dunia. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada kisah nyata di antara kita semua. Seorang penjual kaki lima, dia menabung selama 1 tahun untuk berkurban. 1 hari 5.000, ada yang 1 harinya 10.000, ada yang 1 harinya 2.000. Dia benar-benar mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan uangnya demi ingin berkurban di tahun ini, demi ingin berkurban di tahun yang akan datang. Maka kenapa kita yang banyak hartanya, ekonominya tinggi, uangnya banyak, tapi enggan untuk berkurban? Yang Allah mudahkan untuk mencari harta, yang Allah mudahkan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi, tapi tidak ada niat satupun untuk berkurban.
Kenapa? Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hambanya bagaimana dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kurban. Karena kurban ini adalah salah satu syariat yang sudah ditetapkan dari dulu ketika zaman Nabi Adam alaihi salam. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kepada seorang yang memiliki harta yang banyak, memiliki yang Allah lebihkan hartanya, marilah berkurban, marilah mengisi sapi ke-9 yang 2 orang lagi. Mudah-mudahan terpenuhi ya Bapak Ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Berkurban tidak lepas dari kisah Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya yaitu Ismail alaihi salam. Kisah ini dicantumkan di dalam Al-Qur'an, surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat mendambakan, sangat menunggu keturunan. Sampai puluhan tahun Bapak Ibu. Puluhan tahun Nabi Ibrahim itu menunggu, berdoa kepada Allah setiap harinya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, setiap hari tanpa putus selama puluhan tahun. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat luluh atas perjuangan Nabi Ibrahim selama puluhan tahun berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, anugerahkanlah kepada keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Terus setiap hari seperti kita, seperti seseorang yang terus membasuh wajahnya dengan wudhu setiap hari. Maka Allah kemudian mengabulkan doa tersebut dengan lahirnya seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, yang santun, yang soleh, dan lahir dari perutnya ibunda Siti Hajar. Di saat Ismail tumbuh dewasa, menjadi pemuda yang mulai sanggup membantu urusan ayahnya, balagha nafsahu sa'ya, datanglah ujian keimanan yang paling berat dalam sejarah, dalam kehidupan Nabi Ibrahim, yaitu perintah melalui mimpi. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya. Beliau sempat ragu apakah mimpi itu datang dari Allah atau setan. Namun mimpi itu berulang-ulang pada malam ke-9, yaitu hari Arafah, dan malam ke-10 juga ada, hari Nahar, sehingga beliau yakin bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi para nabi adalah nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah yang bijaksana tidak langsung menyeret anaknya untuk disembelih. Beliau mengajak Ismail berdialog guna menguji keikhlasannya. Dan ini tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidur bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendengar jawaban tersebut dari Nabi Ismail alaihissalam, lalu runtuhlah kekhawatiran Nabi Ibrahim. Keduanya berjalan menuju lembah Mina untuk melaksanakan perintah tersebut, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Di tengah jalan, setan mencoba menggoda Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Nabi Ismail secara bergantian agar membatalkan niat tersebut, memprovokasi rasa cinta orang tua agar mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Namun ketiganya menolak dan melempari setan dengan batu, dan peristiwa itu sekarang diabadikan menjadi lempar jumroh. Mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan haji atau umroh pasti pernah mengalami lempar jumroh. Sesampainya di tempat penyembelihan, Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan kuat agar Nabi Ibrahim agar Nabi Ismail tidak meronta-ronta karena kesakitan, serta meminta kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ismail matanya untuk diarahkan ke bawah, agar Nabi Ibrahim tidak melihat anaknya secara langsung. Maka dibaringkanlah Nabi Ismail alaihissalam, lalu disiapkanlah pisau yang sangat tajam. Nabi Ibrahim mengerahkan seluruh kekuatannya dengan mengucap takbir, Bismillahi Allahu Akbar. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, mukjizat terjadi. Pisau tersebut sama sekali tidak mampu melukai leher Ismail. Leher Ismail berubah menjadi sekeras tembaga. Ibrahim mencobanya berkali-kali namun tetap gagal. Maka dari situlah Allah melihat ketulusan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah menyatakan bahwa ujian mereka telah selesai dan mereka telah lulus dengan nilai tertinggi. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin azim." Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Di dalam tafsir Ibnu Katsir, sembelihan besar yaitu adalah domba kibas yang sangat besar, yaitu domba yang disimpan ketika anaknya Nabi Adam alaihi salam, yaitu Habil dan Kabil, yang diterima adalah kurbannya Habil yaitu domba, dan Qabil yaitu peternakan perkebunan, yaitu padi. Nah, dalam peristiwa ini
yang menjadi tonggak sejarah dan disyariatkannya ibadah kurban bagi umat Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat. Maka dari situlah kita tahu bahwasannya Allah menguji seseorang dengan sesuatu yang dia cintai, sehingga Allah berikan contoh, yaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail anaknya. Nabi Ibrahim menunggu seorang anak selama puluhan tahun, tapi harus disembelih. Bagaimana sedihnya seorang ayah, bagaimana sedihnya seorang ibu, harus disembelih anaknya, Bapak Ibu. Itu adalah perumpamaan untuk kita semua. Perumpamaan bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita bisa berkorban, bisa mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang bisa membeli iPhone yang seharga 17 juta, 20 juta, 30 juta, tapi kurban hanya 2 juta, 3 juta, tidak mampu untuk membelinya. Maka di mana takwa? Di mana takwa kita? Maka Allah mengingatkan, kamu nanti akan berhadapan denganku di akhirat. Kamu akan dihadapkan di hadapanku. Ada yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapanku. Masa mudamu, ilmumu, bagaimana kita hidup. Maka dari situlah kita perlu tahu bahwasanya kita akan mati, Bapak Ibu. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dari situlah kita harus ingat bahwasanya kematian itu cabutan, bukan antrian. Cabutan, Bapak Ibu. Ada yang umurnya 5 tahun Allah panggil, ada yang umurnya 10 tahun Allah panggil, ada yang umurnya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 80 tahun Allah panggil. Maka itu kematian itu cabutan, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, maka gunakanlah waktu kita di dunia, mumpung masih Allah berikan umur panjang sampai sekarang. Gunakanlah dengan sebermanfaat mungkin dan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah golongkan kepada golongan kanan, yaitu orang-orang yang senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatan syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan beberapa poin yang perlu kita ketahui, yaitu dalam kisah tersebut ketaatan dan ketakwaan tertinggi adalah dengan berkurban. Kurban merupakan bukti cinta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meniru keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darahnya, yaitu yang sampai adalah ketakwaannya. Kemudian yang kedua,
Ini adalah, dan berkurban adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahar 10 Zulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain mengalirkan darah hewan kurban. Kemudian yang ketiga, berkurban adalah saksi kebaikan nanti di hari kiamat. Hewan yang dikurbankan akan datang pada hari kiamat kelak sebagai saksi pahala, lengkap dengan tanduk, bulu, dan kukunya bagi orang yang ikhlas melakukannya. Kemudian yang ketiga, penyuci jiwa dan sifat tercela. Berkurban membantu mengikis sifat kehewanan, yaitu sifat egois, kikir, serakah, dan cinta dunia yang berlebihan, lalu menggantinya dengan rasa syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yaitu sosial dan berbagi kebahagiaan kepada sesama umat muslim. Ibadah ini mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban kepada kaum fakir miskin, sehingga semua lapisan masyarakat bisa merasakan kegembiraan hari raya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berkurban di tahun ini Allah terima, Allah ridhoi, Allah berikan kemuliaan di sisinya, Allah berikan ketakwaan tertinggi di sisinya, dan mudah-mudahan yang Bapak Ibu sekalian yang berkurban di tahun ini menjadikan kurban ini sebagai jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna al-hajja wal umrata bi barakati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh